Apakah mendapatkan nafkah dari Abu Lahab? Dan apabila pernah terjadi mendapatkan makanan nafkah dari Abu Lahab, apakah itu dipastikan dari rezeki yang haram? Ketika ada Ummu Abdillah mengantarkan susu kepada Rasulullah SAW di hari yang sangat panas, di hari yang panas, ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan ibadah puasa dan membutuhkan untuk berbuka. Ummu Abdillah, saudara perempuannya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhuma, mengantarkan susu, dan Nabi tahu bahwa Ummu Abdillah ini orang fakir. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam ya'lamu annaha fakirah, la tamliku syai'a, tidak memiliki apa-apa. Maka Nabi terpanggil untuk bertanya tentang asal-usul susu itu, supaya clear, supaya transparan, betul-betul halal. Maka Nabi mengutus untuk menanyakan kepada Ummu Abdillah, min aina laki hadal laban, dari mana susu ini kamu peroleh? Kemudian Ummu Abdillah mengutus kepada Nabi SAW, dari kambing yang ada dari diri saya. Rasulullah belum puas, menanyakan lagi, wa min aina laki bisyat, dan dari mana kambing itu kamu peroleh? Ummu Abdillah menjawab, aku beli dengan uang, dengan hartaku yang aku manage, harta yang aku atur, aku manajemen sendiri. Nah, setelah jelas, fasyariba Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mau minum al-laban, minal labani, dari susu tersebut. Jelas. Ini berarti Nabi steril. Jadi indikasi dari kecil, indikasi remaja, apalagi setelah menjadi Nabi. Pernyataan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah diasuh oleh Abu Lahab, ini adalah sejarah yang salah. Dan itu tidak pernah sama sekali. Abu Lahab itu hanya pernah memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah tatkala Nabi Muhammad SAW lahir. Karena rasa senang mempunyai keponakan laki-laki, maka dimerdekakan. Jadi itu yang diperbuat oleh Abu Lahab. Sedangkan Abu Lahab tidak pernah dalam sejarah manapun yang diriwayatkan bahwa Abu Lahab itu memelihara dan memberi makan Nabi Muhammad. Tidak pernah. Ini sejarah dhalal, sejarah sesat. Ya, tidak perlu dipercaya semacam demikian itu ya. Sedangkan Nabi Muhammad itu mulai kecil pertama diasuh oleh ibundanya, yaitu Siti Aminah. Yang kedua adalah diasuh oleh Thuwaibah, yaitu budaknya Abu Lahab yang sudah merdeka. Bukan dalam kekuasaan Abu Lahab lagi. Kemudian diasuh oleh Siti Halimah As-Sa'diyah. Ini yang agak lama ya. Kemudian berikutnya diasuh oleh Siti Ummu Aiman. Nah, setelah itu beliau diasuh oleh kakek beliau yaitu Sayyid Abdul Muttalib. Kemudian diasuh oleh Sayyid Abu Thalib, paman beliau. Yang terakhir beliau diasuh oleh Judhamah. Judhamah adalah putri dari Siti Halimah yang pernah merodoi Nabi Muhammad SAW atau ibu susunya Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Halimah. Nah, ini punya putri, yang putrinya namanya Judhamah, yang ikut mengasuh Nabi Muhammad SAW. Jadi 6 orang ini yang mengasuh Rasulullah SAW. Lain itu tidak. Apalagi kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu diberi makan oleh Abu Lahab dengan uang haram. Ini adalah riwayat tidak dibenarkan di dalam sejarah Islam manapun. Begitu yang ada di dalam pemahaman ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, berarti Nabi Muhammad SAW tidak pernah sama sekali diasuh dan diberi makan oleh si kafir Abu Lahab. Sama sekali tidak, apalagi diberi makan. Begitulah riwayat beliau Nabi Muhammad SAW. Keluarga Musa alaihissalam.
Ini ditindas oleh Fir'aun. Ditindas, dieksploitasi, kerja dengan paksaan, bisa tanpa upah atau dengan upah dengan siksaan. Maka rezeki-rezeki Fir'aun ini, maka eksploitasi kekayaan Fir'aun yang melibatkan tenaga SDM Bani Israel itu haram. Tetapi kalau dimakan oleh Bani Israel itu haknya. Karena Bani Israel yang dianiaya. Termasuk siapa Bani Israel? Musa alaihissalam. Maka kalau Musa ini makan, kalau itu diambilkan Fir'aun dari rezeki yang bersumber dari eksploitasi tadi, itu memang rezeki haram bagi Fir'aun. Tetapi bagi Musa dan Bani Israel itu haknya. Karena keluarga mereka ditindas dalam pekerjaan itu, dalam proyek-proyek itu. Maka yang dimakan oleh Musa, legal bagi Musa, legal bagi Bani Israel. Nah ini saya sebutkan. Di dalam tafsir Al-Wasit, halaman 1900. Ada yang mengatakan Nabi Musa alaihissalam memakan uang yang haram. Karena ini termasuk pelecehan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa harramna alaihil maradi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Dan kami cegah dia atau Nabi Musa menyusu kepada perempuan-perempuan sebelum itu. Maka berkatalah dia atau saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Ini percakapan antara saudaranya Nabi Musa dengan Raja Firaun. Ibu kandungnya itu menerima bayi Nabi Musa dari Firaun dan keluarganya, kemudian atas nama diberi uang atau diasuh atau dibayar. Ini bukan berarti Nabi Musa memakan uangnya Firaun. Kalau menurut ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Zamakhsyari dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf, beliau mengatakan, fa in kunta kaifa halalaha an ta'khudhal ajra ala irda'i waladiha qultu ma kanat ta'khudhuhu ala annahu ajrun ala ar-radha walakinnahu malu harbiyyin ta'khudhuhu ala wajhil istibahah, yang artinya bila kau mengatakan bagaimana halal bagi ibu Nabi Musa alaihissalam mengambil upah dari Firaun dengan menyusui putra beliau sendiri. Aku menjawab, aku di sini adalah Imam Zamakhsyari. Beliau, maksudnya ibunya Nabi Musa alaihissalam, tidak mengambilnya sebagai upah menyusui, tapi itu adalah harta kafir harbi. Di sini Fir'aun dihukumi kafir harbi yang diambil karena hukumnya mubah atau halal untuk diambil. Nah, tapi perlu ketahui sekali lagi bahwa itu harta yang diterima oleh ibunya Nabi Musa adalah hartanya orang kafir harbi yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dan guru beliau yaitu Imam Al-Haramain bahwa mengambil hartanya kafir harbi hukumnya halal. Kemarin waktu istimak di Jakarta itu ada satu ulama di India itu cerita dalam istimak itu. Zaman dulu itu ada ulama yang namanya Maulana Ya'qub. Beliau ini berdoa kepada Allah jangan sampai perutnya dimasuki makanan haram. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Kalau makanan itu kok haram, dimasukkan ke mulutnya itu cuman puter-puter aja nggak bisa masuk. Satu hari beliau diundang makan oleh santrinya. Dan santrinya ini adalah seorang polisi. Ini bukan berarti menjadikan polisi, bukan loh ya.
Ini polisi zaman dulu. Langsung polisi zaman sekarang lebih parah lagi. Ya, nah. Ini polisi zaman dulu loh maksudnya ini. Ini guyonan loh. Nanti marah sama saya, jangan. Ini guyonan saja. Karena wali murid yang polisi juga banyak. Ya. Tapi insya Allah polisi yang baik. Insya Allah. Maka ini muridnya ini, walaupun dia itu polisi, dia banyak makan serabut sana, serabut sini. Tapi dia ini ngerti agama. Memang santri. Santri itu jadi polisi gitu loh. Akhirnya dia ini mikir saya mau mengundang kiai ke rumah saya. Maka saya akan siapkan makanan yang betul-betul halal. Maka dia kerja sebagai polisi itu sampai jam 3 selesai. Setelah itu dia ngelembur. Cari pekerjaan lain di luar yang betul-betul halal. Terus disimpan uangnya sedikit. Terus diberikan sama istrinya. Ini uang luar biasa ini. Ini bukan dari polisi. Ini uang ini saya kerja lembur khusus halal 100%. Karena mau saya ngundang kiai saya. Maka siapkan ini makanan, semua uangnya dari sini. Dan kamu jangan pakai itu nampan, jangan pakai piring, jangan pakai kompor yang ada di rumah ini. Ini sudah banyak subhatnya semua. Nanti nggak mau makan nanti Kiai Yakub ini. Nah gimana? Pinjam ke rumah-rumahnya orang soleh, pinjam empreng, pinjam kuali, pinjam kompor. Ya. Kayu pun jangan dicampur. Beli kayu khusus dari uang saya ini, uang halal ini. Akhirnya betul sudah disiapkan semua. Akhirnya santri ini datang ke Syekh Yakub. Syekh, saya ngundang makan di rumah saya. Nah, Syekh Yakub ini tahu kalau santrinya polisi, maka dia ini kenapa sih sudah ngundang saya, nggak usah lah. Tidak, ini sudah saya siapkan makanan yang betul-betul halal, bukan dari gaji-gaji yang tidak halal. Akhirnya ya kiai tadi ikram sama santrinya, ya sudahlah, kapan? Besok datang. Makanan disiapkan. Tapi makanan itu dimasukkan ke mulutnya Maulana Yakub ini, puter-puter aja di mulutnya itu, nggak bisa masuk. Akhirnya dilepeh, dibuang, ditaruh di bawah sufrohnya, terus sudah saya pamitan, saya sudah menunaikan undangan kamu, tapi ini makanan nggak tahu nih kok nggak bisa masuk ya, maaf ya. Ini bukan mau saya, emang nggak tahu saya. Minta maaf ya. Assalamualaikum. Nah, sudah pulang. Maka akhirnya Pak polisi ini panggil istrinya. Itu Maulana Yakub itu nggak bisa masuk makanannya, itu mesti ada haramnya ini. Ayo ceritakan apa adanya. Jadi semua yang saya masak, wadahnya, kayunya sudah saya istimewakan semua, insya Allah halal 100%. Nah kok nggak bisa masuk? Itu mesti ada masalah ini. Demi Allah sudah saya carikan yang sebaik-baiknya. Akhirnya siapa yang kamu suruh beli daging? Katanya polisi itu. Yaitu pembantu kita itu. Oh mungkin di sini. Panggil pembantu itu. Nah. Kamu yang beli daging itu kemarin untuk jamuan Maulana Yakub itu. Benar. Coba ceritakan. Iya sudah saya belikan daging. Ceritakan apa adanya. Gini Pak polisi. Ya. Saya itu beli daging dengan uang dari ibu. Dari ibu polisi. Yang uang dari itu, uang khusus itu. Tapi setelah saya beli daging itu jatuh di selokan. Saya bawa itu tahu itu jatuh. Karena dagingnya jatuh, saya ambil sudah kotor. Saya beli lagi dari uang gaji polisi. Loh.
Tapi ini polisi zaman dulu, deh, maaf nih. Ini saya cuma nyeritakan itu bahayanya orang India itu. Oh, ini sebabnya. Masya Allah. Akhirnya satu hari ini santri hadir di masjidnya Maulana Ya'qub itu. Maka dipanggil sama Maulana Ya'qub. Kang, saya makan di tempat kamu itu betul-betul musibah itu. Loh, kan tidak masuk toh, Syekh? Iya, memang daging itu tidak masuk di perut saya, tapi kan mengenai lidah saya, dan lidahnya akhirnya masuk juga. Itu membuat hati saya itu berbulan-bulan tuh ingin buruk saja, ingin jahat saja. Kamu tahu ya, ini hanya khusus untuk kamu nih. Hati saya ini tahu-tahu ingin zina, ingin zina, ingin zina. Padahal saya itu nggak pernah itu hati saya begitu. Ini gara-gara kamu itu hati-hati kasih makan orang ya. Itu ceritanya orang India loh nih. Saya tidak punya cerita apa-apa masalah ini. Nanti, Masya Allah, malaikat. Dan ini hanya untuk contoh. Haram itu bukan mesti polisi. Petani pun yang nyolong banyu itu juga ada. Itu tidak haramnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tabatu amalukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lainnya. Nanti pahala segala amalanmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Kita bacakan tafsir Al-Wajiz, karya Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang pakar fikih dan tafsir negeri Suriah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi saat kalian berbicara untuk menjaga kehormatan dan harga dirinya, dan untuk menghindari terjadinya konflik serta untuk memuliakannya dan merendah di hadapannya. Jangan kalian keraskan suara kalian kepadanya sebagaimana kalian berbicara keras dengan sebagian kalian. Dan janganlah kalian memanggilnya dengan menggunakan namanya saja, melainkan dengan sifat kenabiannya dan kerasulannya. Janganlah kalian berbincang dengannya, layaknya kalian berbincang dengan sebagian kalian untuk memuliakannya. Hal ini dikhawatirkan akan merusak pahala amal perbuatan kalian, sedang kalian tidak merasakan bahwa pahala amal kalian hilang dan sia-sia. Qatadah berkata, mereka berbicara kepadanya dengan lantang dan meninggikan suara mereka, lalu Allah menurunkan ayat la tarfa'u aswatakum. Ini salah satu tafsir atau salah satu ayat yang melarang sahabat radhiyallahu anhu meninggikan suara di hadapan Rasulullah karena ancamannya bisa menghapuskan pahala. Jadi meninggikan suara saja tidak boleh, apalagi sampai menyinggung hati Rasulullah. Apa saja yang bisa menyinggung hati Rasulullah? Banyak. Salah satunya kadang-kadang sebagian orang mengatakan orang tua Nabi di neraka. Ini salah satu su'ul adab yang bisa menyakiti hati Rasulullah dan tidak beradab. Maka kita hindari. Apalagi itu perkataan yang mengatakan Rasulullah pernah memakan harta haram dari Abu Jahal. Ini pun akan menyakiti hati Rasulullah SAW. Apalagi kata-kata yang bisa menyakiti, yaitu menghina suku Rasulullah, menghina merendahkan suku Arab. Ini salah satu perkataan yang bisa menyakiti dan su'ul adab kepada Rasulullah dan akan menghilangkan, menghapus pahala kita. Maka kita jauhi, kita tinggalkan perkataan-perkataan yang sekiranya bisa menyakiti hati Rasulullah SAW. Selain itu, ada beberapa riwayat kisah
bagaimana Rasulullah SAW di saat membagikan harta kepada sahabatnya, maka di saat demikian Nabi SAW didatangi seseorang laki-laki yang bermata cekung, menonjol bagian atas kedua pipinya, menyembul dahinya, lebat jenggotnya, menyisingkan sarungnya, dan berkepala botak. Dia menyerukan, "Wahai Rasulullah, takutlah engkau kepada Allah." Maka beliau mengangkat kepalanya ke arah orang itu seraya bersabda, "Celakalah kamu. Bukankah orang yang paling berhak untuk takut kepada Allah adalah aku?" Dan tidak lama berselang laki-laki itu pun beranjak menjauh. Spontan Khalid adalah berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah aku memenggal leher orang itu?" Beliau lalu menjawab, "Tidak, barangkali dia masih mengerjakan sholat." Khalid mengatakan, "Sungguh banyak orang yang sholat namun mengucapkan apa yang tidak ada dalam hatinya." Beliau menjawab, "Tidaklah aku diperintahkan diutus guna mengoyak hati manusia dan membelah perut mereka." Kemudian Nabi memandangi laki-laki tadi. Saat dia berpaling dari mereka, beliau pun bersabda, "Sesungguhnya akan muncul dari keturunan orang ini satu kaum yang membaca Al-Quran, namun ia tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka terlepas dari agama seperti terlepasnya anak panah yang menembus buruannya." Ibnu Jauzi berkata, nama orang ini Zulkhairisirah At-Tamimi. Dia merupakan orang Khawarij yang pertama kali muncul dalam sejarah Islam. Penyakit orang ini adalah kagum terhadap pandangan pribadi. Andai kata dia mau memahami, niscaya dia akan tahu tidak mungkin ada pendapat lebih utama daripada pendapat Rasulullah. Para pengikut orang ini adalah mereka yang memerangi Ali radhiyallahu an. Jadi di kisah ini dikatakan cikal bakal seorang Khawarij, orang yang tidak beradab pada Rasulullah, berani mengkritik Rasulullah seakan-akan Rasulullah tidak bisa berbuat adil. Orang ini soal adab kepada Rasulullah. Walaupun orang ini dikatakan ciri-ciri ibadahnya sangat hebat, hafal Al-Quran, tapi karena dia tidak beradab, maka orang ini tidak bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perkataan yang bisa menyakiti hati Rasulullah yang lain, seperti seorang ulama yang mengatakan Nabi tidak dijamin surga. Ini perkataan yang soal adab. Sahabat banyak yang dijamin surga. Salah satunya 10 sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Kalau sahabat saja dikatakan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga, apalah lagi Rasulullah SAW yang menjadi guru para sahabat. Semoga kita terhindar dari perkataan-perkataan yang suul adab yang bisa menghapus pahala kita secara tidak sadar. Wallahu a'lam bishawab.